udah ngelimit dari jauh-jauh ya harganya sebelum masuk ke QM cut rate ya teman-teman ya. Nah, di sini nih, ini yang penting untuk minggu ini position sebesar 2.780 dan juga short position itu dia surplus juga itu 3.700 ke atas pun sebenarnya ada atau bahkan nyentuh 3.700 worst case-nya teman-teman gitu. Dua zona FVG atau fair value gap yang bisa kita manfaatkan untuk entry teman-teman ya, entry buy. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Tapi sebelum kita bahas the next movement dari gold ini untuk minggu depan bagaimana, khususnya di hari Senin, kita mau preview dulu salah satu hasil dari analisa kita di minggu kemarin, khususnya di tanggal 10 September, yaitu kita ada setup sell Quasimodo atau QM teman-teman. Itu saya juga ada info ke kalian di channel YouTube Juna Trading ID ya untuk analisa harian. Lalu saya juga ada infokan ke Learning Center. Jadi bentuknya di Learning Center tuh seperti ini teman-teman. Itu saya share tanggal 10 September di jam setengah 11 siang teman-teman, atau 10.20 ya. Nah ini bentukannya. Terus ini ada entryannya teman-teman ya gitu. Ini mulai running itu kurang lebih di jam 6 sore teman-teman ya, jadi kita udah ngelimit dari jauh-jauh ya harganya sebelum masuk ke QM. Nah itu kita limit di 3654 3660 ya, jadi sekali lagi untuk kalian dapat juga ya, congrats. Ini rezeki untuk kalian dari hasil trading kita di tanggal 10 September kemarin teman-teman. Jadi kalau kalian yang penasaran dan mau setup ini lanjutannya itu bagaimana ya, kalian boleh join ke project Juna Trading ID Learning Center ataupun project premium di Juna Trading ID teman-teman. Nah sebelum kita bahas juga untuk technical analysis the next movementnya bagaimana, terus setupnya bagaimana ya, terutama di hari Senin nanti, kita mau bahas dulu untuk news satu minggu ke depan ya. Kemudian kita juga mau bahas untuk COT data dan juga open interest data gitu teman-teman ya, terutama sebagai COT karena ini kan video weekly ya teman-teman ya gitu. Oke, untuk minggu ini newsnya itu di hari Senin kita tidak ada news ya, karena ini ada dari USD 1930, cuma ini nggak yang begitu signifikan banget. Lalu untuk yang hari Selasa itu kita ada dari retail sales teman-teman ya, itu di 1930 juga, ini dari USD teman-teman. Retail sales kalau kita lihat dari forecast juga agak sedikit naik ya. Lalu di hari Rabu ya, nah hari Rabu ini ada dari CPI GBP ya teman-teman. Lalu ada dari housing start juga dan crude oil inventory ya dari US. Nah perpindahan hari atau jam 1 pagi ya, jam 1 subuh kita ada FOMC ya, economic projection sama FOMC statement. Dan yang paling penting di sini adalah kita ada cut rate ya teman-teman ya. Nah di sini nih, ini yang penting untuk minggu ini teman-teman. Jadi fokus ya dari market untuk minggu ini itu ada di pemangkasan suku bunga, dimana kalau kita perhatikan terjadi pemangkasan suku bunga dari 4,5% ke 4,25%. Artinya pemerintah atau the Fed ini sendiri dia mau memangkas sebesar 25 basis point teman-teman ya untuk suku bunga di minggu ini. Dampaknya apa ke gold ya, nanti kita akan cari implikasi lanjutan ya, dan udah pasti ini dampaknya pasti positif ya sebenarnya untuk gold. Cuma kita mau tahu nih nanti level berapa yang paling apa ya, jadi best zone kita untuk kita masuk ke dalam pasar atau ngebuy ya, supaya kita bisa ngekor ketika gold itu naik ya, ketika pada saat pemangkasan suku bunga terjadi teman-teman. Ini memang indikasinya cukup positif atau bullish ya untuk gold itu sendiri. Dan berarti kalau gold itu bullish ya, berarti keterbalikannya nih ya, USD itu bisa jadi bearish atau melemah karena memang ada terjadi pemangkasan suku bunga. Jadi buybacknya pun akan sedikit lebih murah teman-teman. Lalu di jam 19.30 itu ada initial jobless claim ya. Ini untuk hari Kamis juga di hari yang sama manufacturing index ya di jam 19.30 juga teman-teman. Nah di hari Jumat ini dari Jepang ada BOJ interest rate decision juga ya, di Bank of Japan juga dia ada pengumuman suku bunga, tapi ini nggak dipangkas, jadi memang masih di 0,5% untuk suku bunga ya teman-teman. Nah, kalau lalu after that itu belum ada lagi. Jadi memang fokus minggu ini kita ada di FOMC dan juga pemangkasan suku bunga. Jadi ini bisa jadi salah satu minggu yang
cukup volatile ya, terutama untuk pair dari gold itu sendiri teman-teman. Nah, lalu dari COT ya, COT ini kita sudah update juga nih, saya sudah update kalau untuk COT dan OI data itu di Learning Center ya. Ya kalau kalian mau dapat update yang lebih cepat, kalian bisa join ke Learning Center teman-teman. Untuk COT di sini ada long position sebesar 2780 dan juga short position itu dia surplus juga itu 763 teman-teman, 763 teman-teman ya. Dengan net position kalau kita perhatikan di sini itu memang ada sedikit penambahan walaupun memang tidak begitu signifikan. Lalu spreadnya juga ini ada minus sebesar 206 ya. Di sini saya ada jelaskan ya, untuk saat ini ya kondisinya itu memang cenderung bullish ya untuk dari data COT yang kita dapat teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan juga dari suku bunga ya itu kan ada pemangkasan gitu, berarti otomatis orang-orang juga akan lebih cenderung membeli gold ya, atau dan juga menjual si USD itu sendiri. Kenapa short yang nambah? Jadi ini short itu sebenarnya adalah hedging gitu. Jadi untuk nilai lindung ketika memang short gold ini turun, mereka masih ada hedging di bawah dan buy mereka tuh nggak begitu rugi. Jadi itu intinya teman-teman. Ya bahasa mudahnya begitu. Jadi intinya itu hedgingnya mereka. Tetap memang kalau kita lihat secara keseluruhan, secara data itu masih bullish ya untuk si gold ini. Lalu untuk open interest data, nah kalau dari open interest data itu sendiri, ini kita cuma punya harga tutup karena memang untuk hari Sabtu dan juga hari Minggu market tidak buka. Jadi ini kita update di 1 DTE atau 1 day to expired ya. Berarti kan ini kan saya update Minggu. Nah besok hari Senin itu dia berubah jadi 0 DTE atau day to expire itu di hari Senin itu juga teman-teman. Untuk saat ini kita ada di 3643 sebenarnya closingnya teman-teman. Cuma saya buletin karena dia hitungannya kelipatan 5, jadi saya naikin ke 3645 ya. Nanti kalau misalkan kalian menyesuaikan lagi, itu kalian lihat dulu nih nanti Senin dia opennya di mana. Misalnya dia di open di 3640. Nah, kalian tinggal turunin ke 3640 untuk harga opennya teman-teman gitu. Biasa nggak beda banyak sih ya antara harga 1 DTE dengan 0 DTE gitu. Tinggal disesuaikan aja gitu. Nah, untuk sekarang harga tutup kita di 3645. Di 3645 di atasnya itu 3650 kalau dia naik lagi ya di atas 3645 ini. 3650, 3660 ya. Ini angka cukup bagus sih sebenarnya. 3670 dan ada lagi 3675. Terus 3700 ini masih menanti ya. Ini 122 gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini 3700 ke atas pun sebenarnya ada 3700, 3705 ya, 3705 juga ada. Berarti kalau misalkan dia red cut ya atau pemangkasan suku bunga dan memang gold masih lanjut naik, karena kan ini juga udah lagi dekat-dekat ATH nih, all time high-nya dia ya. Itu bisa nembus ke 3700-an ya. Kalau saya perhatikan dari data yang ada gitu, mungkin nggak bertahan lama, cuma dia nyentuh doang, habis itu dia akan terjadi koreksi lagi. Nah 3715, 3720 juga sudah ada teman-teman ya. Paling mentok itu kalau dari OI data ini sendiri sih di 3675 ya, 3675 ke atas udah targetnya udah pasti ke 3700. Itu yang perlu kalian note ya untuk hari Senin nanti teman-teman. Nah cuma kan Senin kan kalau misalkan dia belum naik berarti dia terjadi koreksi dulu, karena supaya pada saat pemangkasan suku bunga nanti ya itu bisa kenaikan itu nggak begitu yang terlalu signifikan banget. Soalnya kalau misalkan dia di posisi saat ini dia naik lagi itu bisa sangat signifikan kenaikannya, mungkin bisa ke 3680 atau bahkan nyentuh 3700 worst case-nya teman-teman gitu. Oke, itu dari open interest data. Jadi kita ngomong juga nggak dari cuma technical analysis yang dari chart ya, gitu ya, by charting. Tapi kita juga punya data dari CME Group ya, itu dari OI data ya, dan juga COT data yang ada teman-teman. Nah, lanjut lagi ya, sekarang kita mau bahas mengenai technical analysis ya, untuk kedepannya bagaimana gitu. Oke guys, jadi ini untuk technical analysis ya. Jadi beberapa level di atas ATH, ATH-nya itu kan 3675 ya. Terus kalau kita cek dari open interest data tadi ada beberapa level baru ya. Ini udah saya kasih ke dalam chartnya, itu ada 3685, terus 3700 dan 3720 gitu teman-teman. Ya ini berdasarkan dengan jumlah dari call ya yang ada di sini yang di open interest data. Gitu, karena kan kalau di ATH kan berarti kita udah nggak punya historical harga kan gitu, karena belum disentuh sama harga, makanya
Di sini saya dibantu sama open interest data ini sebagai patokan ya untuk level-levelnya. Di sini yang paling tinggi itu masih di 3720, makanya untuk saat ini saya targetin itu dia connect extends lagi untuk ATH itu bisa ke 3720 sebagai worst case-nya. Tapi ini belum tentu kejadian ya gitu loh. Maksudnya kita punya data ini sebagai pegangan supaya nanti kalau in case dia ya minggu ini dia ATH lagi, kita udah punya patokan harga itu mau kemana gitu. Kemudian ini ada beberapa mapping ya yang saya nemukan itu di time frame 4 hours ya atau 4 jam. Jadi di 4 hours ini itu ada dua zona FVG atau fair value gap yang bisa kita manfaatkan untuk entry teman-teman ya, entry buy. Itu pertama itu di 3609, 3596, memang range-nya cukup besar karena ini time frame 4 jam. Lalu untuk yang entry kedua itu untuk FVG itu ada di 3573, 3560. Jadi kurang lebih 130 pip atau 13 poin untuk zona keduanya. Kedua zona ini bisa kita gunakan sebagai titik balik rebound ya, entry buy gold ya kalau in case dia mau bikin ATH lagi dan naik lagi pada saat pemangkasan suku bunga. Itu pun dengan catatan ya, dengan catatan dia break dari mana? Dia break dari 3623 ini ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita lihat untuk saat ini mulai dari tanggal 8 September ya dia nge-ranging itu atau sideway itu dari 3623 3655. Jadi nggak banyak movement ya sebenarnya selama tadi tanggal 8 September kemarin. Berarti kan kalau kita totalin itu udah 1 mingguan gitu. Nah di bawah 3623 kalau dia breakout berarti kita tunggu buy itu kurang lebih di 3609 3596 ya. Lalu di bawah 3596 kalau dia masih ditembus lagi kita tunggu lagi buy itu di 3573 3560 teman-teman. Jadi ini adalah bahasa itu kayak apa ya, harga diskonnya dia lah gitu teman-teman untuk kita semua. Nah lalu di atas ya ATH di atas dia breakout 4 jam ya, kalau dia closing candle di atas 3655 ini ada potensi dia lanjut naik lagi ya untuk ngincar target yang ada di sini teman-teman ya. Mulai dari 3675 3685 3700 3720 sebagai extremely dia untuk naiknya lagi gitu teman-teman ya. Jadi itu dulu yang saya sampaikan untuk technical analysis hari ini ya, dan juga penjelasan gold selama 1 minggu ini ya. Thank you untuk kalian sudah nonton, dan untuk kalian yang mau langganan di Project Juna Trading ID atau penasaran dengan setup-setupnya, kalian boleh chat admin, nanti akan admin berikan detail untuk cara joinnya teman-teman. Oke, thank you untuk yang sudah nonton, dan jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik dan seru lainnya teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.